Pria ini benar-benar tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia harus terkena efek dari obat terlarang yang sangat mengerikan. Sebelumnya Tanjiro berhasil menangkap salah seorang bandar narkoboy yang mendistribusikan barang kepada kaum elit. Namun karena bandar itu sudah mau bekerja sama dan membongkar sindikat yang lebih besar, ia malah dibebaskan oleh Jaksa Budi. Lalu terlihat Jaksa Budi merencanakan sesuatu bersama bandar ini. Sebut saja dia Raka. Tanjiro mencoba menelpon Jaksa Budi namun tidak ada jawaban dan ia ditabrak dari belakang. Ternyata ini semua ulah Raka. Sepertinya Raka ingin membalaskan dendam karena Tanjiro sudah sempat menangkapnya. Tak hanya itu, Tanjiro juga disuntikan narkoboy dengan dosis yang sangat banyak. Raka juga mengambil rekaman video saat penangkapan dan penggerbekan anak presiden yang baru saja dilakukan oleh Tanjiro. Mereka pun juga melukai kakinya. Beberapa bulan setelah kejadian ini, Tanjiro disembunyikan dan dikurung dalam ruang rahasia yang terletak di sebuah klub malam. Namun penjaganya sama sekali tak mau memberikan Tanjiro barang terlarang walaupun ia terus berteriak. Mereka semua ternyata ingin membuat Tanjiro lepas dari efek narkoboy yang sudah diberikan oleh Raka. Tanjiro sempat dites dan diberikan satu suntikan, tapi ternyata Tanjiro sudah bisa menahan diri. Ia pun juga sebenarnya ingin segera lepas dari jeratan ini dan membalas perbuatan Raka kepadanya. 7 bulan telah berlalu, Pak Joko yang sudah ditangkap dengan tidak adil atas perintah Jaksa Budi akhirnya dibebaskan. Inilah dia Jaksa Budi yang rela melakukan segalanya demi mendapatkan promosi jabatan. Saat ini ia bekerja sama dan malah melindungi seorang anak calon presiden yang sudah jelas terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoboy yang sangat berbahaya. Bahkan saat anak calon presiden ini meminta Jaksa Budi menyebarkan berita buruk tentang lawan ayahnya, dengan cepat ia memenuhi permintaan itu demi promosi jabatan yang dijanjikan kepadanya. Sementara itu Siska yang sempat tertangkap lagi padahal ia sudah membantu kepolisian dengan memberikan informasi pengedaran narkoboy, kini sudah bebas juga dan tetap hidup di dunia gelap itu. Namun Tanjiro sempat menemukan Siska dan menangkapnya. Mantan kepala unit detektif dari kepolisian yang baru saja keluar dari penjara ini juga didatangi oleh Tanjiro. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka karena memang Pak Joko cukup kesal dengan Tanjiro. Namun setelah Tanjiro menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sama-sama dijebak dan Siska menunjukkan dirinya, barulah Pak Joko mau mendengarkan penjelasan Tanjiro. Tanjiro menceritakan bahwa setelah penangkapan besar-besaran tahun lalu, Raka si bandar narkoboy menyuntikannya dengan barang terlarang dan menghabisi kakinya. Lalu Tanjiro mengajak Pak Joko untuk bersama-sama menangkap Raka. Lalu Siska juga mengatakan yang sebenarnya bahwa ia berteman dengan si anak calon presiden yang terlibat juga dalam pengedaran narkoboy yang disuplai oleh Raka. Kini mereka bertiga pun sudah jelas memiliki motif yang sama untuk membongkar semua kejahatan ini. Rencana pertama mereka harus mengambil kembali rekaman barang bukti saat Tanjiro berhasil merekam anak calon presiden pesta narkoboy. Dan rekaman itu sekarang ada di tangan Raka. Raka semakin jaya saat ia bekerja sama dengan pembeli barang terlarang dari Jepang dan mereka berencana ingin mencegat pengiriman barang tersebut untuk memancing Raka keluar. Langkah berikutnya mereka menemui orang yang bekerja sama dengan Raka untuk mengirim barang tersebut. Setelah terancam, wanita ini pun akhirnya mau mengaku dan menjelaskan secara rinci alur perjalanan barang haram yang akan dikirim Raka ke pembelinya di Jepang. Barang itu disembunyikan di sebuah truk berisi belut dan biasanya supirnya berhenti di sebuah restoran ikan setiap Jumat pagi. Satu informasi sudah didapatkan. Lalu Pak Joko dan juga Siska sudah mempersiapkan tas yang dipasang kamera tersembunyi. Siska masih berteman dengan anak presiden si pengedar. Maka dari itu ia akan menyelinap ke pesta narkoboy yang diadakan oleh anak calon presiden itu di sebuah kapal pesiar. Sementara itu Tanjiro dan juga Pak Joko sudah siap siaga di restoran tempat supir yang membawa narkoboy milik Raka berhenti. Setelah memeriksa truk berisi ikan ini, akhirnya Tanjiro berhasil menemukan narkoboy milik Raka yang disembunyikan. Namun tanpa mereka duga, Raka si bandar malah datang. Mangsa yang dicari-cari ternyata datang sendiri. Pak Joko yang sudah sangat dendam dengan Raka malah mengambil tindakan duluan, lalu menyerang supir truk yang membawa barang milik Raka. Tapi Raka malah kabur. Raka sempat kaget kalau truknya sudah berantakan. Ternyata Tanjiro sudah membongkar truk ini menggunakan gerinda. Walaupun sempat ketahuan dan Raka berusaha menghentikan Tanjiro, namun karena dendam yang begitu mendalam dengan Raka, membuat Tanjiro sangat beringas dan berhasil menangkap Raka. Setelah dipaksa, barulah Raka mengembalikan video barang bukti penggerebekan anak calon presiden yang sempat direkam oleh Tanjiro.
Siska yang bertugas menyelinap ke kapal pesiar tempat anak calon presiden berpesta juga berhasil merekam barang bukti lainnya. Setelah video didapatkan, Tanjiro dan juga timnya segera melapor ke kejaksaan. Namun setelah Jaksa Budi mendapat laporan tentang anak presiden yang sedang berpesta narkoboy, Jaksa Budi malah menelpon anak presiden itu dan memintanya untuk segera pergi dari kapalnya. Rencana mereka pun sepertinya hanya sia-sia sebab jaksa ini sekarang malah melindungi anak calon presiden yang berpesta narkoboy. Setelah bersusah payah menangkap seorang bandar obat terlarang yang mengedarkan barang ke orang-orang penting di kota ini, lalu salah satu anggota tim mereka yang lain juga berhasil merekam barang bukti bahwa anak calon presiden berpesta narkoboy, pemuda ini malah menemukan fakta lain bahwa jaksa yang selama ini ia percaya sudah berada di pihak para penjahat. Saat berita tentang anak calon presiden sudah berpesta narkoboy, jaksa itu malah melindunginya. Tak hanya itu, bandar besar yang juga sudah tertangkap ini malah dilindungi juga oleh pihak kepolisian yang juga sudah bekerja sama dengan Jaksa Budi. Lebih buruknya, walaupun Siska yang baru saja merekam barang bukti tadi sempat bebas dan dibiarkan pergi oleh bocah ini, namun setelah mendapat informasi dari Jaksa Budi bahwa Siska berkomplot dengan Tanjiro dan Pak Joko, seketika mobil Siska langsung ditabrak oleh orang asing sampai terguling. Saat Siska sedang pingsan, terlihat ada seseorang yang mengambil HP Siska yang menyimpan video anak calon presiden sedang berpesta narkoboy. Barang bukti akan dihanguskan. Pak Joko dan Tanjiro benar-benar sangat terpukul melihat mobil Siska terbakar dan tidak ada yang mengeluarkan Siska dari dalam sana. Jaksa Budi yang haus jabatan ini tetap saja masih ingin melindungi bocah yang sudah membuat banyak masalah. Itu semua demi jabatan yang dijanjikan ayah bocah ini yang sekarang menjadi calon presiden. Jaksa Budi pun langsung menemui Tanjiro dan di sini Tanjiro sudah tahu bahwa Jaksa Budi lah yang sudah menyuruh seseorang menyuntikkan narkoba ke tubuhnya tahun lalu. Tanjiro pun ingin membongkar semua kebusukan Jaksa Budi dan mengatakan kalau mereka bertemu lagi, mereka akan bertemu di neraka. Tanjiro dan juga Pak Joko pun berniat ingin memberikan video penggerbekan anak calon presiden yang sedang pesta narkoboy kepada lawannya. Namun Pak Joko malah dihalau oleh tim keamanan dan juga anak buah Jaksa Budi dari kejaksaan sudah menangkapnya. Namun Joko mengatakan percuma menangkapnya karena video penggerbekan anak calon presiden yang dilindunginya sudah banyak salinannya. Tepat sekali saat debat calon presiden, Jaksa Budi mendapat kabar bahwa info mengenai anak calon presiden ini mengadakan pesta narkoboy sudah tersebar. Sebut saja bocah ini dengan nama Wawan. Wawan si anak presiden dipanggil oleh Jaksa Budi ke kantornya dan Jaksa Budi juga sudah memanggil media ke kantor kejaksaan. Ternyata akan dilakukan tes urin secara langsung kepada Wawan. Wawan sempat panik karena merasa inilah akhir bagi dirinya. Tapi ternyata Jaksa Budi sudah memerintahkan anak buahnya untuk memalsukan hasil tes urin. Tapi Jaksa Budi masih belum puas karena saat ini keberadaan Tanjiro masih belum diketahui. Jaksa Budi yang sudah menangkap Joko memintanya memberitahukan keberadaan Tanjiro. Jika tidak, keluarga Joko akan disakitinya. Akhirnya Joko memberitahukan keberadaan Tanjiro dan memerintahkan Raka si bandar narkoboy yang dilindunginya juga untuk menangkap Tanjiro. Tapi setelah Raka datang ke lokasi yang diberikan oleh Pak Joko, bukan Tanjiro yang ditemukannya, melainkan musuh Raka yang sudah menyimpan dendam lama dengan Raka selama ini. Mengapa hal itu bisa terjadi dan Raka terjebak seperti ini? Tentu saja Tanjiro dan Pak Joko sudah merencanakan ini. Mereka sudah bekerja sama dengan orang yang menyimpan dendam dengan Raka. Sementara itu, Jaksa Budi dan juga Wawan yang sudah merasa menang dengan santainya mengobrol berdua dan membicarakan rahasia mereka yang akan memalsukan hasil tes urin Wawan. Bahkan ternyata Jaksa Agung juga di pihak mereka dan mendukung semua kejahatan anak calon presiden ini. Orang-orang yang gila jabatan ini merayakan semua kebohongan mereka. Namun tiba-tiba saat mereka sedang melihat televisi, muncul berita bahwa saat ini ada siaran langsung yang lagi viral. Video tersebut juga memperlihatkan semua obrolan Jaksa Budi dan juga Wawan barusan. Ternyata dari kejauhan ada orang yang sudah merekam mereka dan menyiarkannya secara langsung. Semua kebusukan mereka terbongkar karena omongan mereka sendiri yang tersebar ke seluruh media. Dan tak lain tak bukan, orang yang merekam mereka dari kejauhan dan melakukan live streaming adalah Tanjiro. Tapi bagaimana Tanjiro bisa merekam suara mereka? Ternyata saat Joko ditahan oleh Jaksa Budi, Joko sudah menukar pemantik milik Jaksa Budi dengan milik Tanjiro. Jaksa Budi tidak curiga karena memang ia memiliki korek api yang sama dengan Tanjiro. Sedangkan korek milik Tanjiro tadi sudah dipasang perekam suara yang terhubung ke siaran langsung yang dibuat olehnya. Tanjiro tidak kabur kemana-mana walaupun rencananya sudah terbongkar. Ia sengaja karena ingin melihat bagaimana reaksi Jaksa Budi. Tanjiro benar-benar tidak menyangka Jaksa yang
sudah dipercayanya selama ini berbuat seperti ini, dan dirinya lah yang sudah menghancurkan semua yang sudah dibangun oleh Jaksa Budi. Anak calon presiden yang sudah menghancurkan nama baik ayahnya pun frustasi sampai menghayal jadi Superman lalu loncat dari kamarnya. Beginilah aksi yang luar biasa dari Tanjiro bersama Pak Joko memberantas semua sindikat barang terlarang di kota mereka.